Kamu harus prioritasin diri kamu sendiri. Hai Nona, selamat datang. Kembali lagi bersama gue Nafa Ahmad pada program 3 Menit Nona di sini, yang bakal nemenin kalian selama 3 menit ke depan menceritakan tentang isu-isu menarik dan berita terkini. Kali ini aku mau ngebahas tentang self boundaries. Kalian tahu nggak sih sebenarnya self boundaries itu apa? Atau sebenarnya selama ini kalian nggak punya self boundaries di dalam diri kalian sendiri? Pernah gak sih sahabat Nona, kamu ngerasa kayak disuruh-suruh terus sama orang lain, ngerasa dimanfaatin sama teman-teman sekeliling kamu, merasa gak dihargain padahal kamu udah memberikan banyak banget untuk teman-teman di sekitar kamu. Kalian tahu gak sih sebenarnya kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena kamu tuh gak mempunyai personal boundaries di dalam diri kamu. Dalam buku Boundaries karya Dr. Henry Cloud, dia menggambarkan boundaries itu sebagai sebuah rumah yang ngasih siapa aja sih yang boleh masuk ke rumah itu. Siapa aja yang bisa masuk ke pagar rumah kamu, siapa aja yang boleh berada di ruang tamu kamu, sampai akhirnya siapa aja yang boleh masuk ke ruang pribadi kamu, yaitu kamar tidur. Sebenarnya tujuan dari self boundaries itu sendiri tuh untuk ngejaga diri kita dan ngelindungi diri kita. Tapi seringkali tuh kita ngerasa kesulitan untuk menerapkannya di dalam diri kita sendiri. Itu terjadi karena kita tuh nggak bisa mengutamakan kebutuhan kita di atas kebutuhan orang lain. Dan perasaan orang lain tuh selalu kita lebih pentingkan di sini daripada perasaan diri kita sendiri. Sehingga tuh kita nggak sadar kalau kita tuh punya hak untuk mengutamakan kepentingan diri kita sendiri di atas apapun. Dan pada akhirnya worst case-nya tuh kalau kamu nggak bisa menerapkan self boundaries di dalam diri kamu jadi kehilangan identitas dalam diri kamu sendiri dan gak bisa kenal sama diri kamu sendiri yang sebenarnya. Ingat ya sahabat Nona, kebahagiaan orang lain tuh bukan tanggung jawab kita. Kita gak bertugas untuk membahagiakan siapapun selain diri kita sendiri. Saat kamu sudah berhasil menerapkan self boundaries di dalam diri kamu dan kamu sudah mengkomunikasikan sama orang lain mengenai batasan-batasan yang sudah kamu terapkan untuk diri sendiri, dan saat kamu mengkomunikasikannya, orang itu tuh nggak nerima, tetap aja melanggarnya, tetap aja semena-mena, tetap aja nggak menghargai apa yang sudah menjadi self boundaries diri kamu. Kamu nggak bertanggung jawab atas hal itu. Kamu nggak bertanggung jawab kalau emang dia tersinggung, nggak happy, dan lain-lain. Ya udah, biarin aja sahabat Nona. Yang penting diri kamu sendiri dulu. Contoh boundaries yang bisa kamu terapkan kepada pasangan kamu tuh seperti dalam suatu hubungan, kamu kan pasti punya peraturan-peraturan nih sama pasangan kamu yang membentuk komitmen itu. Kayak misalnya, kamu jangan ngambil uang tanpa sepengetahuan aku, jangan ngecek HP tanpa sepengetahuan aku, atau mungkin batasan dengan siapa kamu bisa bergaul, dengan siapa dia bisa bergaul, dia boleh bergaul dengan lawan jenis atau enggak. Nah, kalau suatu saat dia melanggar boundaries yang sudah diterapkan berdua itu, kalian berdua tuh bisa kok mengkomunikasikannya dengan baik dan secara terbuka supaya satu sama lain tuh paham kenapa boundaries ini tuh dibuat, alasan apa yang melatar belakangi, dan kamu harus membuat pasangan kamu tuh paham kenapa kita membentuk batasan ini sih, dan pada akhirnya kalian saling menghargai satu sama lain. Tapi yang terpenting, kamu harus mempunyai personal boundaries untuk diri kamu sendiri, karena ketika kamu berhasil menerapkan personal boundaries di dalam diri kamu sendiri, kamu bakalan punya hubungan sehat dengan lingkungan kamu, dengan pasangan kamu, dengan teman kamu, dengan keluarga kamu. Kamu bisa lebih paham mengenai konsep self-love sesungguhnya, self-care, dan kamu akan lebih paham kalau kamu tuh mempunyai self-worth juga. Mungkin pada awalnya saat kamu mau mencoba untuk menerapkan personal boundaries di dalam diri kamu, orang lain tuh pasti akan mikir, ih kok ribet banget sih, kok aneh sih, egois deh nih orang, egois deh kamu, dan lain-lain. Tapi ingat ya, kamu harus prioritasin diri kamu sendiri, dan setelah itu baru memikirkan perasaan orang lain. Gak ada kata terlambat kok untuk menerapkan batasan-batasan di dalam diri kamu. Mulai sekarang yuk kita sama-sama belajar gimana caranya menerapkan personal boundaries dengan baik. Nah, Hai Nona udah ngerangkum nih beberapa cara yang bisa kamu lakuin sekarang juga untuk menerapkan personal boundaries di dalam diri kamu. Langkah paling awal yang bisa kamu lakuin adalah ngebuat 5 daftar yang kamu inginkan dari orang lain untuk berhenti melakukan hal tersebut. Misalnya, kamu nggak suka kalau orang lain tuh makannya ngecap,
Kamu nggak suka kalau orang lain tuh tiba-tiba ngupil di depan kamu, ya kayak gitu-gitulah. Selanjutnya, kamu coba deh sediain waktu sedikit untuk ngobrol sama diri sendiri. Mengenal diri kamu sendiri, kamu bisa tanya sama diri kamu. Sebenarnya perhatian yang kamu harapkan dari orang lain tuh saat ini tuh kamu maunya tuh seperti apa? Apakah kamu selama ini sudah membuat diri kamu menjadi orang yang available, menjadi orang yang yes man aja, apa aja kamu iyain, kamu ditelepon langsung kamu angkat, kamu disuruh apapun kamu kerjakan. Gimana perasaan kamu setelah kamu ngabisin banyak waktu sama teman-teman, sama keluarga, sama pasangan kamu? Apakah kamu happy? Apakah kamu ada hal yang membuat kamu kecewa dan lain sebagainya? Ingat ya, kebahagiaan kita cuma kita sendiri yang bisa perjuangin. Kebahagiaan kita tuh tanggung jawab diri kita sendiri. Dan kita mempunyai hak untuk hidup secara mandiri, di mana kita tuh nggak tergantung sama keinginan orang lain, perasaan orang lain, mood orang lain, ataupun pemikiran orang lain. Kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab kita, dan apabila orang lain tersinggung karena sikap kita, itu juga bukan tanggung jawab kita. Kita cuma bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi daripada biasanya kan. Jadi sahabat Nona, yuk mulai dari sekarang kita terapkan personal boundaries di dalam diri kita. Mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, yang penting kamu tetap bergerak setiap harinya untuk ngebentuk personal boundaries itu. Baiklah, segitu aja pembahasan gue mengenai personal boundaries yang harus dimiliki setiap orang. Seperti biasa, feel free to share anything di bawah di kolom komentar, like kalau emang kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan topik menarik selanjutnya pilihan Hai Nona. I'll see you in the next video. Thank you for watching.